Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaifalukum ayyuhal ikhwah? Insyaallah fi hadhil fursah sanwasil darsana al-an nadkhul ila bab af'al al-muqarabah. Jadi pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang af'al al-muqarabah atau bisa juga dinamakan dengan kada wa akhawatuha. Apa itu af'al al-muqarabah? Yang dimaksud dengan af'al muqarabah adalah af'al ta'mal amal kana, yaitu fi'il-fi'il yang mana dia amalnya sama seperti kana, yaitu merofakkan isim, yang mana nanti isimnya itu namanya dengan isim fi'il tersebut, dan dia juga menasabkan khobar. Jadi amalnya sama seperti kana, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Namun ada perbedaan antara af'al muqarabah atau kada wa akhwatuha dengan kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha itu khobarnya terbagi 3 sama seperti khobarnya mubtada. Sedangkan untuk af'al al-muqarabah itu khobarnya dia harus fi'il, harus jumlah. Ya, maksudnya khobarnya itu harus jumlah, dan dia jumlahnya harus jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, jadi khobar untuk fi'il-fi'il ini, fi'il-fi'il muqarabah, af'al muqarabah ini dia harus jumlah fi'liyah, yang mana fi'ilnya itu fi'il mudhari. Nah, jadi ada perbedaan antara kada wa akhwatuha dengan kana wa akhwatuha dalam hal khobarnya. Kalau kana wa akhwatuha khobarnya boleh mufrad, boleh jumlah, boleh syibhul jumlah. Sedangkan af'al muqarabah itu khobarnya harus jumlah fi'liyah, yang mana fi'ilnya itu harus fi'il. Af'al muqarabah itu ada jenis-jenisnya. Pada hakikatnya tidak semua af'al muqarabah itu termasuk dari af'al muqarabah. Ini hanya penamaan saja. Sedangkan af'al muqarabah itu pada hakikatnya terbagi 3. Pada hakikatnya terbagi 3, tidak semua fi'il-fi'ilnya di sini lil muqarabah. Karena ada yang mengatakan ini dengan bab kada wa akhwatuha, yang menamakan bab tersebut dengan kada wa akhwatuha. Ada yang menamakan dengan af'al al-muqarabah. Af'al muqarabah itu terbagi 3. Yang pertama, itulah dia namanya af'al muqarabah, yang mana dimaksud dengan af'al muqarabah itu fi'il-fi'il yang menunjukkan muqarabah, menunjukkan dekat ya. Muqarabah itu kan berasal dari qarubah, yang menunjukkan dekat, artinya menunjukkan bahwa khobarnya itu kejadiannya dekat atau sebentar lagi akan terjadi. Dalla ala qurbi wuqu'il khobar, bahwa khobarnya itu terjadinya sebentar lagi, dekat. Itulah namanya af'al muqarabah. Af'al muqarabah itu ada 3, kada, karuba, sama ausyaka. Kada, karuba, ausyaka itu maknanya sama artinya. Kada, karuba, ausyaka artinya sama. Bisa dikatakan, kita terjemahkan dengan kata hampir. Hampir itu artinya kan sudah dekat waktunya. Itu kada, karuba, ausyaka, satu makna. Ini tiga fi'il ini, ketiga fi'il ini merupakan af'al muqarabah. Kemudian jenis yang kedua namanya af'alur roja. Ar-roja, berharap, harapan. Itu menunjukkan harapan ya dulu ala roja. Roja wuqu'il khobar, fi'il-fi'il yang menunjukkan harapan agar khobar itu terjadi. Khobar dari fi'il ini tadi. Dan dia juga ada 3, asa, haro, iflaulako. Asa, haro, iflaulako. Nah, 3-3 ini maknanya sama, menunjukkan roja, harapan, semoga. Jadi haro, apa arti haro? Jangan ditanya lagi apa itu arti haro. Haro sama artinya sama seperti asa, yaitu apa, semoga. Iflaulako juga sama seperti asa artinya, hanya perbedaan lafaz saja. Dia termasuk dari af'al roja. Nah, jenis yang ketiga ada namanya af'al asyuru'. Af'al asyuru' itu menunjukkan permulaan atau syuru'. Syuru' itu artinya permulaan, menunjukkan permulaan dari khobar fi'il tersebut.
ya, menunjukkan permulaan dari khobar fi'il tersebut. Nah, untuk af'alus syuru' ini fi'il-fi'ilnya banyak. Ya, di sini saya menyebutkan beberapa contoh saja dari fi'il-fi'il syuru' itu, af'al syuru' itu. Ada yang pertama otomatis dari penamaannya ya, syuru' berarti syara'a, ja'ala, ansya'a, taufiqa, akhoda, ayiqa, aqbala, bada'a, qoma. Ini yang termasuk dari af'al syuru'. Ini artinya sama semua. Ya, sama semua ini artinya memulai atau mulai. Jadi akhoda di sini bukan artinya mengambil, berbeda penggunaannya, nanti akan kita jelaskan kapan dia akhoda di sini artinya mulai, kapan artinya mengambil. Begitu pula dengan ja'ala. Ja'ala di sini bukan artinya menjadi ya, atau menjadikan, tidak. Ja'ala di sini artinya memulai. Nah, bagaimana kita membedakannya? Insyaallah akan kita jelaskan dengan contoh. Nah, adapun penamaan fi'il ini ataupun penamaan fi'il-fi'il yang tiga jenis ini dengan af'al muqarrabah itu hanya bab tasmiyatu atau tasmiyatil kul bismil ba'. Penamaan semua fi'il ini dengan sebagian aja. Nah, itu banyak ya, dalam bahasa Arab juga banyak yang mana penamaan sebuah jenis fi'il itu diambil dari sebagian misal atau contoh dari fi'il tersebut, ataupun dalam bab-bab lain juga penamaan bab itu diambil dari contohnya, seperti itu. Ya sama, misalnya dalam kita mengatakan misalnya air mineral itu ya, kita bilang aqua. Aqua itu pada dasarnya dia termasuk dari air mineral. Nah, sedangkan kita menamakan setiap nama air mineral itu kita bilang aqua. Ketika dibilang beli aqua, yang terbayang pada kita itu adalah bukan air mineral aqua saja, namun secara umum, air mineral secara umum. Sama seperti odol. Ketika kita bilang beli odol, padahal odol itu sebuah merek pasta gigi, gitu kan, merek pasta gigi. Ketika kita bilang beli odol, yang dimaksud adalah beli pasta gigi, sedangkan odol itu termasuk dari pasta gigi tadi. Makanya banyak ya penamaan-penamaan. Namun yang tadi odol, aqua itu bukan dari bab ini, dia termasuk dari bab nanti kita akan pelajari namanya ismul jins ya, ataupun bab alam. Namun yang saya maksud di sini adalah penamaan dalam hal-hal tertentu. Untuk hal yang umum diambil dari contohnya atau jenis hal tersebut. Yang pertama af'al al-muqarrabah, kita masuki yang pertama. Af'al muqarrabah itu ada 3, kada, ausyaka, karuba, seperti kita jelaskan tadi. Contoh di sini kada ad-du'at, kada ad-du'atu yanjahun. Nah, di sini fiilnya kada. Maya dulu alaih, maksudnya menunjukkan apa dia? Muqarrabah. Jenisnya kan af'al muqarrabah. Mana isimnya ad-du'a, khobarnya yanjahun. Nah, di sini bisa kita lihat khobar-khobarnya merupakan fi'il, jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya fi'il mudhari. Khobarnya bukan fi'il ya, khobarnya jumlah fi'liyah, namun fi'ilnya fi'il mudhari. Ausyaka al-iktisad an yanhar. Sama, ini artinya semua sama ya. Kada, ausyaka, karuba. Artinya semua sama, menunjukkan muqarrabah atau bermakna hampir. Nah, jadi di sini iktisad isimnya, an yanhar khobarnya. Karubal qalbu yadub. Di sini juga karuba fi'ilnya, isimnya qalbu, yadub khobarnya. Di sini kita lihat hukmu iktiran al khobar bi'an. Maksudnya khobarnya di sini, ini kan khobarnya jumlah fi'liyah, fi'il mudhari. Ada ketentuan untuk khobar kada wa akhwatuha atau af'al muqarrabah itu dengan pemakaian an, karena kan fi'il mudhari boleh pakai an. Nah, di sini kita lihat kada. Kada itu khobarnya boleh pakai an, namun sedikit penggunaannya pakai an. Kebanyakan khobar kada itu tanpa an. Nah, makanya di sini saya mengatakan kada ad-du'atu yanjahuna. Enggak pakai an dia. Nah, yakil artinya qalil.
boleh saja kita mengatakan kadat du'atu an yanjahu, boleh. Namun sedikit penggunaannya menggunakan an. Tapi kalau kita menggunakan fi'il ausyaka, maka lebih bagus kita menggunakan khobarnya itu pakai an. Karena ausyaka itu khobarnya kebanyakan pakai an. Namun kalau nggak pakai an boleh saja. Boleh saya mengatakan ausyaka al-iktisadu yanharu, boleh. Tapi lebih bagus kita mengatakan an yanharo, ya pakai an. Sedangkan karuba sama seperti kada, lebih bagus dia tidak pakai an, namun boleh pakai an. Jadi kedua-duanya boleh pakai an, namun ada hukum tertentu. Kalau kada sama karuba lebih bagus tanpa an, sedangkan ausyaka lebih bagus pakai an. Nah, di sini. Kemudian yang kedua ada namanya af'al roja. Tadi sudah kita jelaskan af'al roja. 3 juga asa, haro, ikhlaulaqo. Nah, di sini kita lihat, perhatikan contoh. Asallahu an yarhamana, haral ghaibu an yahduro, ikhlaulaqo al-mudnibu an yatuba. Nah, di sini semuanya pakai an saya buat. Adapun untuk asa, ini untuk isim dan khobarnya sudah bisa kita pahami ya. Isimnya mana, khobarnya mana. Untuk asa, itu pemakaian an-nya lebih bagus pakai an. Asallahu ayyaghfira lana, asallahu an yarhamana, asa natijati an tartafi'ah, masalah. Ingat, khobarnya harus jumlah fi'liyah. Nah, untuk untuk asa itu lebih bagus pakai an khobarnya. Sedangkan haro dan ikhlaulaqo wajib. Ya, wajib dia pakai an. Nah, wajib pakai an artinya nggak boleh dia nggak pakai an. Harus untuk haro dan ikhlaulaqo. Kalau asa boleh nggak pakai an, boleh untuk bilang asallahu yarhamuna. Boleh, tapi lebih bagus dia memakai an. Sedangkan haro sama ikhlaulaqo nggak boleh untuk bilang harul ghaibu yahduru, tidak boleh, harus pakai an khobarnya. Kemudian jenis yang ketiga itu ada af'al syuru'. Ya, af'al syuru' tadi sudah kita jelaskan contoh-contohnya. Ini kita sebutkan sebagian saja. Syara'at tullab yakhrujun, akhadha Muhammadun yadrusu, ja'ala akhi yusa'iduni. Ini artinya sama semua ya. Syara'a, akhadha, ja'ala, ini artinya sama, artinya mulai. Syara'at tullab yakhrujun artinya apa? Mahasiswa mulai keluar. Nah, di sini kita lihat hukmu iqtiranil khobar bi an, artinya hukum khobarnya memakai an yang tani, artinya nggak boleh. Ya, jadi untuk af'alus syuru' khobarnya nggak boleh pakai an, boleh pakai an. Dan lihat di sini khobarnya dia harus jumlah fi'liyah. Disinilah kita membedakan makna akhadha itu dia termasuk af'al syuru' ataukah dia akhadha di sini artinya mengambil. Jadi akhadha di sini artinya itu adalah memulai. Kenapa? Karena kita lihat di sini dia menasabkan isim dan khobarnya menopakkan isim. Dia di sini merofakkan isim dan khobarnya jumlah fi'liyah. Akhadha Muhammadun yadrusu. Kan tidak mungkin kita katakan akhadha di sini artinya mengambil. Ya, artinya di sini memulai. Begitu pula dengan ja'ala di sini artinya mulai. Tidak mungkin kan di sini kita mengatakan ja'ala akhi yusa'iduni. Ya, tidak mungkin karena di sini khobarnya merupakan jumlah fi'liyah. Karena ja'ala itu membutuhkan maf'ulun bih kalau kita bilang menjadikan. Begitu pula akhadha. Sedangkan di sini tidak ada maf'ulun bihnya. Tidak ada yang mansub. Artinya tidak ada maf'ulun bih atau objek kembali ke ini kalau kita mengatakan artinya menjadikan. Tidak mulai. Saudara saya mulai. Nah, dari penjelasan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa
untuk khobar dari af'al muqarabah tadi atau kada wa qadwa itu bisa kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama dia wajib, artinya wajib pakai an, yaitu untuk fi'il haro dan iflau laqo. Untuk kedua fi'il ini khobarnya wajib pakai an. Sedangkan yang kedua mumtani, artinya nggak boleh khobarnya pakai an. Ya, nggak boleh khobarnya pakai al, ini untuk af'al syuru'. Yang ketiga itu hukumnya jaiz, artinya boleh pakai an, boleh tidak, namun ada yang sering pakai an atau lebih bagus pakai an, ada yang tidak. Sudah kita jelaskan pada contoh sebelumnya. Nah, untuk af'al muqarabah secara umum itu boleh pakai an. Begitu pula dengan asa. Asa juga boleh pakai an, boleh tidak. Jadi ini pembagian fi'il tersebut berdasarkan hukum khobarnya memakai an. Untuk haro, iflau laqo itu wajib. Untuk semua af'al syuru' itu nggak boleh pakai an. Untuk af'al muqarabah itu boleh pakai, boleh tidak. Dan begitu pula dengan asa. Asa ini termasuk af'al roja. Jadi satu-satunya af'al roja yang boleh pakai an khobarnya itu adalah asa saja. Begitu pula dari contoh-contoh dan penjelasan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa af'alus syuru' war roja itu af'al jamidah, artinya untuk af'al roja dan af'al syuru' itu nggak ada mudhari'nya. Artinya dia fi'il madinya aja. Akhadha, ja'ala, nggak boleh kita pakai ya'khudhu, tidak boleh. Ketika kita pakai ya'khudhu nggak bisa dia menjadi af'al syuru'. Dia dipakai hanya untuk fi'il madinya saja. Itu untuk af'alus syuru' dan af'al roja. Ya, jadi fi'ilnya nggak boleh di mudhari'kan. Adapun af'al muqarabah boleh dimudhari'kan. Contoh tadi kada, ya kadu, boleh. Jadi untuk ausyaka, yusiku, boleh di fi'il mudhari'kan. Dan ketika dimudhari'kan amalnya sama seperti amal madinya. Di sini wa ya'mal amal al-madi. Walaupun dia dimudhari'kan tapi amalnya sama seperti amal madinya. Artinya apa amalnya madinya? Tetap dia sebagai af'al muqarabah meskipun digunakan fi'il mudhari'nya. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga, fi'il-fi'il tersebut bisa jadi menjadi af'al muqarabah, bisa pula tidak. Artinya dia bisa jadi fi'il yang membutuhkan khobar atau bisa jadi dia tamah. Tamah itu artinya apa? Dia butuh fa'il. Kalau tamah artinya butuh fa'il, kalau dia nasihah berarti dia butuh khobar seperti yang kita jelaskan. Contoh misalnya di sini tadi akhadha at-talamid yaktubun. Maka di sini akhadhanya butuh khobar, yaktubun sebagai khobar, dia sebagai af'al muqarabah. Sedangkan akhadhat talamidu al-kutubah, maka di sini dia fi'ilnya akhadha di sini fi'il tam, karena talamid di sini sebagai fa'ilnya, sedangkan talamid di sini sebagai isimnya. Beda ya. Akhadha di sini artinya mulai, akhadha di sini artinya mengambil. Seperti juga kadat du'atu yang jahun. Kadat du'atu yang jahun, ini af'al muqarabah, sedangkan di sini kadallahul kafirin. Beda, di sini fi'ilnya tam. Ini perbedaan fi'il-fi'il tersebut. Jadi bisa dia jadi fi'il muqarabah, bisa juga dia jadi fi'il tam sesuai konteks dari jumlah tersebut. Ya, mungkin sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.